Halo semuanya, tahu nggak kalian, kebutuhan mencetak bukan lagi sekedar di atas kertas loh. Kemajuan teknologi dapat mewujudkan imajinasi kalian ke dalam bentuk yang lebih nyata dan dapat dirasakan melalui sentuhan. Oleh karena itu, saya Elisa Maharani dan kedua rekan saya, Putri Syakila dan Ananta Duyana dari kelompok 7 mata kuliah Arsitektur dan Organisasi Komputer, kedepannya akan menjelaskan terkait cara kerja printer 3 dimensi. Dengan kehadiran printer 3 dimensi, menjawab kebutuhan mencetak sebuah desain digital menjadi sebuah produk yang nyata. Teknologi cetak 3 dimensi ini pertama kali ditemukan oleh Chuck Hull dari System Corp. Sejak itulah, printer 3 dimensi berkembang dan digunakan secara luas dalam bidang arsitektur, otomotif, militer, medis, fashion, bahkan biotek. 3 dimensi yang biasa disingkat 3D atau dimensi ruang merupakan benda yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. 3D printing adalah proses pembuatan benda padat 3 dimensi dari file digital. Penciptaan objek 3D dicapai dengan menggunakan proses aditif atau dengan bahan tambahan. Dalam proses mencetak, suatu objek dibuat dengan cara meletakkan bahan atau material lapis demi lapis atau layer by layer sampai objek tersebut tercipta. Tiap-tiap lapisan terlihat sebagai penampang horizontal yang sangat tipis dari objek tersebut. Pada dasarnya, memang tidak jauh berbeda dari alat printing biasa, hanya saja output yang dihasilkan berupa 3 dimensi. 3D printing ini memiliki banyak metode utama loh. Ada metode stereolitografi, digital light processing, selective laser sintering, electron beam melting, multijet modeling, dan fused filament fabrication. Tapi pada video ini, kami akan terfokus pada sebuah metode yang paling terjangkau dan paling banyak digunakan pada saat ini, yaitu fused filament fabrication atau FFF. Biasa dikenal juga sebagai Fused Deposition Modeling atau disingkat FDM. Metode ini adalah proses pembuatan aditif yang termasuk dalam kelompok Material Extrusion. Dalam FDM, sebuah objek dibentuk dengan cara melelehkan material atau resin lalu ditempatkan lapis demi lapis, sehingga membentuk objek yang diinginkan. Material yang digunakan dalam FDM adalah jenis termoplastik dalam bentuk filamen. Nah, untuk pembahasan yang lebih dalam mengenai FDM akan dilanjutkan oleh rekan saya, Putri Syakila. Ada banyak mesin dengan desain yang berbeda, tetapi semua mesin FFF atau Fused Filament Fabrication memiliki beberapa kesamaan, yaitu setiap printer 3D FFF memiliki sumbu X, Y, dan Z yang memungkinkannya bekerja dalam 3 dimensi. Berbeda dengan printer biasanya yang hanya bergerak sepanjang sumbu Y, sementara kertas bergerak sepanjang sumbu X. Semua mesin FFF memiliki hot end atau bagian memanaskan bahan atau plastik dari suhu ruang hingga ke suhu panas dan konsisten. Memanaskan plastik membuat mesin mengeluarkannya dengan baik melalui extruder nozzle, mengubah bahan yang dipilih agar bisa digunakan dalam mesin 3D printing. Plastik atau bahan komposit untuk printer 3D ini biasanya disebut filamen dengan bentuk seperti gulungan. Filamen didorong melalui extruder pada tingkat kontinu. Saat extruder bergerak di sekitar sumbu X dan Y, hal tersebut akan membuat desain yang kita pilih menjadi layer by layer. Printer 3D ini dianggap sebagai proses manufaktur aditif. Nah, manufaktur aditif ini adalah metode atau teknologi dengan menambahkan seperti bahan dan nilai pada proses produksi barang manufaktur. Gimana sih caranya agar printer 3D tahu cara membuat desain seperti kebanyakan mesin yang dikendalikan oleh komputer? Nah, kita harus memberinya serangkaian instruksi untuk desain apa yang ingin kita cetak. Kita bisa membuat desain sendiri pada suatu aplikasi desain atau bahkan mengunduh model 3D untuk dicetak. Banyak loh situs pada internet yang menyediakan macam-macam model desain 3D yang gratis maupun berbayar. Setelah membuat atau memilih desain model 3D yang akan dicetak, kita bisa membukanya pada beberapa software yang bisa disebut sebagai slicers. Sebagian software akan menerima file dan akan menerjemahkan model 3D menjadi baris kode yang mewakili setiap layer yang sangat tipis.
Rata-rata, lapisan ini hanya setebal 0,1 atau 0,2 mm. Di belakang layar, software akan menulis baris G-code atau instruksi untuk setiap layer. Nah, untuk setiap layer instruksi akan memberitahu extruder untuk pindah ke lokasi baru pada sumbu X dan Y. Extruder printer akan terus bergerak ke setiap titik secara berurutan, karena bahan atau filamen akan keluar dari nozzle. Ini terjadi sampai bentuk layer selesai. Isi ulang filamen dapat juga disebut infill. Isi ulang akan berkisar antara 5 sampai 100% sampai model 3D yang kita buat selesai. Semua printer 3D FFF menyertakan kipas kecil yang membantu mendinginkan filamen setelah keluar dari extruder. Kipas membantu filamen mengeras menjadi bentuk yang diinginkan dan agar menempel pada layer sebelumnya. Setelah selesai pada layer pertama, extruder akan bergerak ke atas dalam sumbu Z. Gerakan ini sangat halus dan akan sesuai dengan ketinggian layer yang kita atur dalam software slicing dengan ketebalan 0,1 atau 0,2 mm. Proses ini akan terus berulang sampai model yang kita inginkan terbentuk. Cetakan 3D dapat memakan waktu 20 menit hingga beberapa jam bahkan hari untuk menyelesaikan satu model tergantung ukuran dan kompleksitas desain model kita. Nah, itulah pembahasan terkait tentang teknik 3D printing atau FDM. Selanjutnya, juga dapat kesimpulannya yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Ananta. Jadi, kesimpulannya, pertama-tama kita mulai dengan mendesain model 3 dimensi kita sendiri atau mengunduh model 3 dimensi pada internet. Setelah itu, masukkan model tersebut ke dalam software slicers dan menghasilkan G-code yang dapat dibaca oleh printer 3 dimensi sebagai instruksi. Kemudian, printer 3 dimensi akan menafsirkan instruksi tersebut layer by layer. Filamen akan terus keluar melalui extruder terus-menerus dari titik ke titik. Dan proses ini akan berulang untuk setiap layer dengan berurut sampai model yang ingin kita cetak selesai. Dan akan memakan waktu dari beberapa menit hingga beberapa hari. Nah, itu dia tadi penjelasan terkait cara kerja dari printer 3 dimensi. Mungkin kedengarannya untuk orang awam sangat rumit, bukan? Namun, seiring berkembangnya teknologi informasi, hal-hal tersebut dapat mudah dipelajari loh jika kita ingin belajar memahaminya. Untuk itu, sekian penjelasan kami tentang printer 3 dimensi ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat menjadi sebuah ilmu baru yang bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.